warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Siswa cerdas Indonesia, apa kabar? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi, membersamai, dan menjadikan kita semua manusia-manusia yang bermanfaat, bermartabat, dan mulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi yang luar biasa, yaitu tentang katarak bagian kedua. Wah, katarak ini merupakan bagian dari penyakit sistem indera. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, ada baiknya kita menyimak kata-kata bijak yang disampaikan oleh Mr. Oliver Wendell Holmes yang menyampaikan bahwa yang hebat di dunia ini bukanlah tempat di mana kita berada, melainkan arah yang kita tuju. Ya, saya harap dengan pendidikan yang kalian dapatkan, kelak kalian akan memiliki kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Oke, kita mulai video pembelajaran yang kedua yang berisi tentang diagnosis katarak, pencegahan katarak, pengobatan katarak, dan kapan harus ke dokter. Oke, siswa cerdas Indonesia, kita masuk ke pembahasan kelima tentang diagnosis katarak. Dokter akan menentukan seseorang mengalami katarak atau menegakkan diagnosis katarak dengan cara anamnesis atau anamnesa atau wawancara yang lengkap tentang kesehatan pasien. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan mata secara lengkap dan pemeriksaan tambahan lain. Pemeriksaan mata secara lengkap meliputi pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan visus mata, dan pemeriksaan shadow test. Pemeriksaan shadow test adalah pemeriksaan dengan menggunakan pen light di mana cahaya dari pen light ini diarahkan dari arah samping mata untuk memperlihatkan kekeruhan lensa mata pasien. Ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Muncul kekeruhan pada lensa mata pasien. Kalau muncul kekeruhan pada lensa mata pasien seperti ini, maka dikatakan shadow test positif. Pemeriksaan tambahan lain yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan dengan alat slit lamp. Ya, ini merupakan alat slit lamp untuk mengetahui adanya kekeruhan lensa pada mata pasien. Pemeriksaan tambahan yang lain yaitu pemeriksaan dengan menggunakan alat oftalmoskopi. Pemeriksaan oftalmoskopi daerah retina jika dicurigai adanya kelainan lain dalam mata. Siswa cerdas Indonesia, kita masuk ke pembahasan ke-6 yaitu tentang pencegahan katarak. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan katarak yaitu melindungi mata dari benturan dan cahaya matahari yang terlalu lama, yaitu dengan menggunakan payung saat berjalan di panas terik atau menggunakan kacamata untuk melindungi dari sinar ultraviolet baik UVA maupun UVB. Pencegahan katarak berikutnya yaitu dengan memeriksakan mata secara teratur pada dokter spesialis mata. Pencegahan katarak yang berikutnya yaitu jaga gula darah tetap normal. Ya, mengurangi makanan manis, mengontrol porsi makan, dan berolahraga secara teratur adalah beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. Menjaga kadar gula darah tetap normal sangatlah penting terutama bagi penderita diabetes. Selain bisa memperbaiki kondisi diabetes, hal ini juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit katarak. Karena katarak lebih cepat berkembang pada kondisi saat kadar gula darah sangat tinggi. Dan pencegahan katarak yang berikutnya adalah hentikan kebiasaan yang tidak baik untuk mata. Misalnya jika seseorang adalah seorang perokok, maka sebaiknya hentikan kebiasaan merokok itu. Atau kalau tidak bisa caranya dengan mengurangi frekuensi merokok dari hari ke hari sampai berhenti merokok sama sekali. Dan berikutnya adalah kalau misalnya punya kebiasaan minum minuman yang beralkohol, maka kebiasaan buruk tersebut harus dihentikan. Berikutnya pencegahan katarak yaitu kurangi beban kerja mata. Caranya dengan perbaiki pencahayaan di rumah yang akan memudahkan mata untuk melihat atau membaca dengan jelas.
Bila ingin melihat atau membaca huruf-huruf kecil, sebaiknya gunakan kaca pembesar. Baik siswa pembelajar yang hebat, kita masuk ke pembahasan ke-7 tentang pengobatan katarak. Ya, seringkali ada pertanyaan bagaimana mengobati katarak? Jika akibat katarak penglihatan semakin memburuk atau sulit menjalani aktivitas sehari-hari, maka pengobatan katarak yang dilakukan hanyalah melalui operasi. Operasi katarak pada umumnya aman dan tidak memerlukan rawat inap. Ada dua jenis operasi katarak. Yang pertama, small incision cataract surgery atau phacoemulsification. Operasi ini dilakukan dengan melakukan insisi kecil pada tepi kornea. Selanjutnya, dokter akan menyinarkan gelombang ultrasound untuk menghancurkan lensa lalu diambil menggunakan alat penghisap. Jenis operasi katarak yang kedua yaitu extracapsular surgery. Operasi ini membutuhkan insisi yang lebih besar untuk mengeluarkan inti lensa yang berkabut. Selanjutnya, sisa lensa dikeluarkan dengan menggunakan alat penghisap. Pada proses kedua jenis operasi ini, lensa buatan yang disebut juga lensa intraokuler dimasukkan untuk menggantikan lensa yang asli. Operasi ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam dan tanpa rasa nyeri. Dokter umumnya menggunakan obat tetes mata untuk membuat mata menjadi baal atau mati rasa dan pasien tetap sadar selama menjalani operasi katarak ini. Berikutnya, kapan ya harus ke dokter? Ya, seseorang harus ke dokter jika timbul gejala katarak yang semakin mengganggu atau semakin memburuk, sehingga penderita merasakan nyeri pada mata atau kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau sudah begitu, ada baiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata agar dapat segera diperiksa dan dilakukan penanganan lebih lanjut. Puji Tuhan, materi yang luar biasa tentang katarak sudah kalian simak dengan baik. Thank you for your attention. Terima kasih untuk perhatian kalian. Dan do you have any questions? Apabila kalian ada pertanyaan, yuk kita diskusi melalui WA grup kelas online IPPD kita. Jangan lupa kirimkan feedback atau respon kalian dengan klik like. Tulis komentar kalian di bawah sesuai dengan isi video ini dan share kepada semua orang agar informasi tentang katarak ini dapat juga mereka terima ya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya sampaikan see you.